Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ars Waktu yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa sudah melakukan banyak ibadah, sholat 5 waktu, puasa, sedekah, bahkan sering ikut kajian? Tapi entah kenapa hati masih gelisah, hidup terasa berat, masalah datang terus. Bisa jadi ada dosa besar yang masih kita lakukan, dosa yang tanpa sadar merusak seluruh amalan kita. Dosa apa itu? Itulah syirik, yakni menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 48. Bayangkan, zina masih bisa diampuni, mencuri masih bisa diampuni, membunuh pun jika bertaubat masih bisa diampuni, kecuali syirik jika pelakunya meninggal tanpa bertaubat, karena syirik adalah penghinaan besar kepada Allah yang menciptakan kita, memberi kita rezeki, kesehatan, dan kehidupan. Apa sebenarnya syirik itu? Syirik adalah menyamakan makhluk dengan Allah dalam hal ibadah, doa, harapan, atau rasa takut. Dan bahaya terbesarnya adalah syirik bisa terjadi tanpa kita sadari. Syirik terbagi menjadi 2 jenis, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar adalah syirik yang sangat berbahaya, bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam jika dilakukan dan tidak bertaubat hingga meninggal. Surga haram baginya. Nauzubillah. Contoh syirik besar: pertama, menyembah atau bersujud kepada selain Allah, yakni patung, pohon, atau kuburan. Kedua, berdoa kepada yang sudah mati, misalnya minta berkah kepada kuburan wali, panggil roh leluhur, padahal doa itu adalah ibadah dan ibadah hanya untuk Allah. Ketiga, menyembelih untuk jin atau penunggu tempat. Ritual-ritual sesajen seperti itu termasuk syirik besar. Keempat, bernazar untuk makhluk gaib, misal kalau lulus aku akan mempersembahkan ini kepada penunggu di sana. Semua ini mematahkan tauhid. Sedangkan syirik kecil jika dilakukan tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi menghapus pahala, dan bila dibiarkan bisa menjadi syirik besar. Contohnya, pertama, riya, yakni pamer ibadah. Sholat biar dipuji, sedekah biar viral, sholat malam tapi update status seolah ibadah untuk manusia, bukan untuk Allah. Kedua, jimat dan benda penolak bala, misalnya kalung keberuntungan, gelang hoki, raja goib, padahal benda itu tak punya kuasa apapun tanpa izin Allah. Ketiga, bersumpah selain nama Allah, misalnya demi ibuku, demi nenekku, yang benar itu adalah demi Allah saja. Syirik yang sering tanpa disadari: pertama, takut pada dukun, jin, atau manusia melebihi takut kepada Allah. Kedua, menganggap sukses karena manusia, bukan karena Allah. Tiga, percaya ramalan zodiak, kartu tarot, primbon. Keempat, mengikuti hawa nafsu sampai melanggar perintah Allah. Kelima, menganggap angka tertentu membawa sial atau keberuntungan. Semua ini adalah pintu kesyirikan yang harus segera kita tutup. Lalu bagaimana kita menjauhi syirik? Inilah langkah mudah yang bisa kita lakukan. Pertama, pelajari tauhid supaya tahu mana yang benar dan salah. Kedua, perbanyak doa perlindungan. Ya Allah, lindungi aku dari syirik yang aku ketahui dan ampuni syirik yang tidak aku ketahui. Ketiga, luruskan niat, semua ibadah hanya untuk Allah. Keempat, dekati teman yang baik agamanya, mereka akan mengingatkan kita saat mulai salah. Kelima, banyak membaca Al-Quran dan zikir supaya hati tetap bersih dan terjaga. Sahabat Arus Waktu, syirik adalah dosa yang sangat besar, tapi Allah Maha Pengampun bagi yang mau kembali sebelum terlambat. Mari kita periksa hati kita setiap saat. Jangan sampai amalan yang kita kumpulkan bertahun-tahun hilang begitu saja gara-gara syirik yang tidak kita sadari. Semoga Allah menjaga kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam dari segala bentuk kesyirikan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.